biokimia dan hormon pada persalinan, nifas, dan menyusui. Apa itu biokimia? Biokimia adalah ilmu yang mempelajari proses-proses kimia yang ada di dalam tubuh dan yang berhubungan dengan organisme hidup. Hormon pada persalinan. Hormon pada persalinan itu ada hormon estrogen dan progesteron, oksitosin, prostaglandin, dan endorfin. Hormon pada persalinan yang pertama itu ada hormon estrogen dan progesteron. Kisaran 1-2 minggu sebelum persalinan, itu terjadi penurunan kadar estrogen dan progesteron yang akan menimbulkan kontraksi. Jadi, di saat mendekati persalinan, kadar hormon estrogen dan progesteron itu menurun, yang bertujuan untuk menimbulkan adanya kontraksi. Progesteron sendiri itu menimbulkan relaksasi otot-otot rahim, sedangkan estrogen itu meninggikan peregangan otot rahim. Hormon yang kedua dalam persalinan itu ada hormon oksitosin. Pada akhir kehamilan dan memasuki fase persalinan, kadar oksitosin itu akan bertambah, sehingga timbullah rasa kontraksi pada otot-otot rahim atau disebut sebagai HIS. Kemudian hormon yang ketiga pada persalinan itu ada hormon prostaglandin, yang mana hormon prostaglandin ini dihasilkan oleh desi-2 yang menjadi salah satu penyebab permulaan persalinan. Selain itu juga hormon prostaglandin ini membantu untuk melunakkan dan menipiskan serviks sehingga terjadinya pembukaan. Selanjutnya, hormon yang terakhir pada persalinan itu ada hormon endorfin. Hormon endorfin ini diproduksi oleh sistem saraf pusat dan kelenjar hipofisis. Endorfin sendiri memiliki efek untuk mengurangi rasa sakit serta memicu perasaan senang atau kebahagiaan dan tenang. Usaha fisikal untuk meningkatkan endorfin itu seperti ketika merasa hangat, dicintai, mendapat dukungan, dan tidak merasa ketakutan. Hormon-hormon pada masa nifas. Yang pertama yaitu HCG. HCG berasal dari hormon plasenta yang menurun dengan cepat setelah persalinan. HCG atau Human Chorionic Gonadotropin menurun dengan cepat dan menetap sampai 10% dalam 3 jam pada hari ke-7 postpartum dan sebagai onset pemenuhan mamai pada hari ke-3 postpartum. Selanjutnya yaitu prolaktin. Prolaktin berasal dari hormon pituitari, darah akan meningkat dengan cepat. Hormon prolaktin berperan dalam pembesaran payudara untuk merangsang produksi susu. Pada wanita yang tidak menyusui, prolaktin menurun dalam waktu 2 minggu. Selanjutnya yaitu oksitosin. Hormon oksitosin atau hormon cinta bekerja terhadap otot uterus dan jaringan payudara. Pada kala ketiga persalinan, hormon oksitosin berperan dalam pelepasan plasenta dan mempertahankan kontraksi sehingga mencegah pendarahan. Isapan bayi dapat merangsang produksi ASI dan sekresi oksitosin sehingga dapat membantu involusi uteri pada masa nifas. Terakhir itu estrogen. Setelah persalinan terjadi penurunan kadar estrogen yang bermakna sehingga aktivitas prolaktin yang meningkat dapat mempengaruhi kelenjar mamai dalam menghasilkan ASI. Hormon pada saat menyusui. Ini adalah contoh payudara ibu. Ketika ibu menyusui, hisapan pada puting ibu membuat saraf sensorik di sekitaran puting mengirimkan informasi ke otak. Yang pertama ada hormon prolaktin. Dia bertugas untuk membantu proses air susu di payudara ibu. Kemudian ada hormon oksitosin yang biasa dikenal dengan hormon kebahagiaan. Dia bertugas untuk mengeluarkan air susu pada payudara ibu. Lalu, di bagian mana sih ASI diproduksi?
Jadi, ASI diproduksi di dalam alveoli. Alveoli itu ada di dalam bagian yang bulat kayak anggur. Alveoli berkumpul menjadi satu disebut lobulus. Lobulus berkumpul menjadi satu menjadi lobus. Hormon oksitosin akan membuat otot polos di sekitar alveoli berkontraksi sehingga air susu yang sudah diproduksi mengalir ke arah puting. Salah satu manfaat menyusui pasca melahirkan adalah hormon oksitosin yang dihasilkan saat anak menyusui akan membantu mempercepat proses pengecilan rahim ke kondisi semula pasca melahirkan.